Selamat datang sobat-sobat, sampai berjumpa kembali. Selamat berjumpa kembali. Apa kabarmu? Dengan sehat-sehat selalu dan sukses dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kunjungannya di channel kami. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita ini untuk saling support. Nah, di sini kita membuat sebuah tutorial mengenai gergaji, yang mana gergaji yang sudah karatan itu masih bisa kita fungsikan. Yang perlu tekniknya, kawan-kawan, trik untuk mengkikir mulut giginya itu supaya tajam. Nah, ini teknik mengkikirnya harus selang-seling. Mata gergaji itu kan dia runcing-runcing, jadi dia tidak boleh yang runcing pertama ke yang runcing kedua. Dia harus yang runcing pertama ke yang runcing ketiga, dan itu kita harus menggosoknya itu dengan cara mereng. Merengnya itu harus sama. Nah, ini salah satu contohnya, boleh dilihat kawan-kawan. Jadi tidak perlu ada teknik-teknik yang lain, yang perlu adanya kikir. Cara menggosoknya itu harus mereng, dan dipastikan dia muncungnya itu, bekas kikirannya itu sudah tajam. Nah, seperti itu kawan-kawan. Ini bisa dekatkan sampai apa ini? Gergaji sudah karatan ini, boleh dibilang udah bolong-bolong, tapi masih bisa kita fungsikan. Tinggal nanti kita kasih minyak, poli, atau apalah anti karat. Masih bisa tajam. Jangan lupa guys, jangan di skip supaya tidak gagal paham tekniknya. Teknik ini sengaja kami buat karena kebanyakan kita, bahkan banyak tukang sudah berprofesi sebagai tukang, belum tentu semuanya bisa mengkikir gergaji. Jadi ini saya kasih yang orang-orang tidak pernah bertukang pun sudah bisa cara menajamkan mata gergaji. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini, saya yakin dengan melihat teknik ini, para kawan-kawan sekalian sudah pasti paham cara mengkikirnya. Makanya pada saat kita mengkikir itu selalu mereng. Karena apa? Biar jumpa mata yang satu dengan mata yang lain tajam. Jadi harus bergesekan dia, mata yang satu dengan matanya yang lain itu. Seperti itu kawan-kawan. Tidak harus beraturan atau 5 kali gosok. Bisa sih begitu caranya, 5 kali gosok atau 6 kali gosok dalam satu gigi atau satu sudut. Kalau kita tergantung bentuk gergajinya kalau sudah parah begini, ya kita harus gosok dulu sampai berbentuk dulu dia. Nah, setelah ini selesai, ini kita balik. Kita balik, jangan lagi yang digosok itu tadi. Yang tidak kena gosok itu yang harus kita gosok lagi.
Nah, seperti itu. Dan menggosoknya harus miring juga. Nah, boleh lihat kawan-kawan. Simpel kan dan praktis. Nah, semoga ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita, dan tidak takut-takut lagi untuk bertukang-tukang. Mana tahu ada yang mau dibuat sendiri, tidak perlu harus memanggil tukang untuk mengerjakan sesuatu karena alasan itu tadi, alasan tidak tahu mengasah mata gergajinya. Nah, seperti itu. Jadi saya kira trik ini sangat bermanfaat. Nah, ini namanya berbagi ilmu. Ya, ada salahnya kita berbagi ilmu itu karena ilmu itu berbagi dengan orang lain itu sangat bermanfaat, apalagi saling support. Nah, kita tidak perlu harus pakai teknik-teknik yang harus rata, harus bagaimana. Yang penting kikir sama gergajinya nggak terganggu kita pada waktu menggosoknya. Kadang saya lihat tutorial kawan-kawan lain harus diukur, kadang berapa mili, berapa inci. Ya, namanya gosokan, seberapa kuatlah gosokan tangan. Nah, kita hanya menaksir saja. 6 kali semua. 7 kali semua. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau sudah selesai baru dilihat dari ujung ke ujung, yang mana dia yang kira-kira ada nanti giginya itu yang agak melebar. Nah, itu bisa diratakan, ditokokkan atau disejajarkan seperti itu. Jadi ini gergaji saya ini sudah lama hilang. Nah, ternyata hilangnya itu baru kelihatan ini udah ada sekitar 3 tahun ini. Saya cari-cari, rupanya udah terletak di pinggir pinggir ladang-ladang kita ini. Nah, ini kita coba fungsikan lagi dan membuktikan kepada kawan-kawan bahwa ini walaupun kelihatan karatan seperti ini, walaupun matanya sudah tidak ada, itu bisa kita bentuk lagi. Nah, itu. Jangan langsung dibuang, sayang, karena gergaji sekarang ini mahal, lumayan lah. Satu biji gergaji kalau nggak salah di atas 100-an sekarang ini. Padahal modal kita hanya modal mengkikir saja. Nah, ini sudah bisa kita fungsikan kembali. Oke sobat-sobat, sambil menonton jangan lupa kita kawan-kawanku saling support, saudaraku. Jangan lupa pencet subscribe-nya, notifikasinya, like, komen, dan share. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga video saya ini bermanfaat, bisa menjadi motivasi dan menambah wawasan buat
para kawan-kawan saudaraku sekalian. Nah, ini kita cek lurusnya seperti ini. Harus kita cek lurusnya. Kadang kelihatan itu matanya itu, kalau kita luruskan lihat seperti itu, mau dia ada yang lebih melebar, ada yang ngerucut. Nah, itu yang kita rapikan lagi. Jadi tidak perlu harus pakai teknik lain. Yang penting kikirnya bisa menggosok. Itu saja tekniknya. Dan cara gosoknya itu, ya itu tadi, mereng dan harus diselang-seling. Selang-seling itu artinya langkah-langkah satu. Nah, setelah itu selesai, balik lagi, yang mana yang tidak digosok, itulah digosok lagi. Jadi kalau ada yang mau ditukangi, nggak perlu harus panggil tukang, padahal pekerjaannya cuma sepele, kerjaan-kerjaan motong-motong setengah hari, karena nggak tahu mengergaji, ya mekikir tadi, ya artinya ya jadi kita suruh tukang, kan sayang duitnya. Nah, ini saya lakukan kedua kali itu merapikan. Karena yang pertama itu karena karatannya itu masih harus kita buka dulu mulutnya. Kita buka mulutnya, yang penting mulutnya itu dulu mulai tajam, mulai ada bentuknya. Nah, ini yang kedua merapikan ini. Kita rapikan. Nah, setelah rapi, nah itu cekrikan. Bayangkan para sobat, itu karatannya itu ngeri itu. Tebalnya karatannya itu sampai udah berlubang itu apanya. Nih. Lumayan parah itu. Nah, tuh. Nah, dan untuk mempertajamnya lagi, karena ini pinggiran gergaji itu masih kasar. Nah, sebaiknya ini diminyaki dulu supaya hilang karat-karatnya itu. Nah, ini saja belum diminyaki sudah bisa menggigit dia. Ini kayunya kayu keras, ini kayu kuling ini. Bayangkan para sobat, ini kayu kuling. Kerasnya minta ampun. Kalau sengso motong kayu kuling itu, oke guys, ini kayu. Saking apanya, saking kerasnya ini, bisa seharian motong kayu sebesar kayu besarnya. Biasanya kalau kawan-kawan tukang sengso. Beda lagi kalau untuk cara mengkikir sengso. Itu nanti kalau ada waktu nanti kita coba buat cara mengkikir sengso, mata sengso. Nah, ini mari kita lihat bagaimana tajamnya dia, kayu sekeras itu. Bayangkan kayu sekeras itu, bos. Bisa dipotong dengan itu tadi. Kalau kayu-kayu lunak biasa, mungkin 3 kali gosok udah apa ini. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga bermanfaat dan sukses selalu kawan-kawan.